Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Sahwahita, kelas B dari Universitas Pancasila. Menurut bahasa Sangsekerta, Sahwahita mengandung makna bermanfaat bagi semua orang. Jadi kami berharap ilmu yang akan disampaikan saat ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang sudah menonton video kami. Kami di sini akan membahas tentang macam-macam konflik yang sering muncul di suatu tim dan bagaimana cara mengatasinya dengan kiat-kiat menjadi teamwork yang efektif. Di sini kami memfokuskan pada leadership dalam memecahkan konflik yang akan terjadi. Menurut Patch dan Fowles 1994, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Konflik dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Demikian halnya terhadap konflik yang terjadi di suatu tim, sekecil apapun konflik yang muncul, baik yang berasal dari masing-masing individu atau tim secara luas, harus dikenali apa yang menstimulus munculnya konflik tersebut. Nah, di sini ada beberapa sumber terjadinya konflik dalam suatu tim menurut Wahyudi 2015. Yang pertama, sumber daya yang terbatas. Sumber daya bisa meliputi uang, persediaan, orang, dan informasi. Tim berada dalam persaingan untuk sumber daya yang terbatas atau menurun. Yang kedua, perbedaan tujuan. Konflik dapat terjadi karena orang memiliki dan mencapai tujuan yang berbeda. Lalu yang ketiga, masalah komunikasi. Masalah komunikasi biasanya berasal dari perbedaan gaya bicara, gaya penulisan, dan gaya komunikasi nonverbal. Komunikasi rusak menyebabkan terjadinya konflik. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk mengatasi konflik-konflik dalam kelompok adalah: yang pertama, pemimpin dapat memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan, yang menurut persepsi masing-masing harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia. Yang kedua, meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain dan memberikan argumentasi kuat mengenai posisi tersebut. Kemudian, posisi peran itu dibalik. Pihak yang tadinya mengajukan argumentasi yang mendukung suatu gagasan seolah-olah menentangnya, dan sebaliknya, pihak yang tadinya menentang satu gagasan seolah-olah mendukungnya. Setelah itu, tiap-tiap pihak diberi kesempatan untuk melihat posisi orang lain dari sudut pandang pihak lain. Yang ketiga, kewenangan pimpinan sebagai sumber kekuatan kelompok. Seorang manajer yang bertugas memimpin suatu kelompok untuk mengambil suatu keputusan atau memecahkan masalah secara efektif perlu memiliki kemahiran menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada perannya. Team building. Dalam kaitannya dengan leadership, terdapat hal yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan seseorang. Seseorang tersebut harus mampu membuat team building yang baik dalam organisasinya. Team building ditujukan untuk meningkatkan kinerja tim. Tujuan seseorang dalam hal yang memiliki kemampuan team building yang baik adalah untuk memastikan pengembangan diri, komunikasi positif, keterampilan kepemimpinan, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim dan bersama-sama sebagai tim untuk memecahkan masalah. Terdapat aspek-aspek utama yang dibawa oleh individu ke dalam sebuah tim, yaitu yang pertama kompetensi, keahlian anggota tim pada suatu bidang tertentu yang terdapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan tim. Yang kedua, kemampuan belajar atau learning. Kemampuan belajar anggota tim yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar tim. Yang ketiga, kesungguhan atau komitmen. Kesungguhan yang dapat diberikan anggota tim dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Yang keempat, kerjasama atau teamwork. Kemampuan bekerja sama setiap individu sebagai anggota tim. Yang kelima, kolaborasi. Kemampuan berkolaborasi di dalam tim dan di antara tim. Yang keenam, komunikasi. Tingkat kemampuan komunikasi setiap anggota tim. Lalu yang ketujuh, kepercayaan. Tingkat kepercayaan terhadap sesama anggota tim. Lalu yang terakhir, motivasi. Motivasi yang dimiliki setiap anggota tim. Sebagai kesimpulan, konflik, leadership, dan team building merupakan hal yang berkesinambungan. Ketiga variabel tersebut merupakan dasar bagi seseorang dalam membentuk individu yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Berikut referensinya.